Baik ya Bu. Silakan duduk. Ya, duduk. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Silakan duduk. Oke, duduknya sudah nyaman semua? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ini tadi dari mana? Habis kelas aja sih Bu tadi. Oh, habis kelas Iya, ada. Sama ya, sama semua. Ini dari beda-beda kelas atau sama se-offering semua? Beda sih. Beda. Beda. Oh, beda-beda Beda ya. jurusan juga. Oke, di sini sudah kenal dengan Ibu belum? Kemarin sekilas Sekilas Iya, aja sih namanya aja. Oke, baik, di sini Ibu perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Yusni Maulida, bisa dipanggil Ibu Yusni. Kedepannya Ibu di sini sebagai konselor yang nantinya akan memfasilitasi teman-teman semuanya hari ini untuk melakukan konseling dalam membantu permasalahan dari teman-teman semuanya seperti itu. Kemudian di sini apa sudah saling kenal semuanya? Belum ya. Oke, baik. Biar lebih rekat dan lebih kenal lagi, apa boleh perkenalan satu-satu gitu ya? Mulai dari sini atau sini? Oh, dari sini. Oke. Yang perkenalkan, nama saya Naya Safira. Saya dari jurusan PGSD semester 5. Oke, PGSD. Iya. Dari FIP. Iya, di FIP. Lanjutnya. Perkenalkan saya Haye dari jurusan kedokteran. Oh, dari jurusan kedokteran. Oke, mau jadi dokter berarti ya bisa. Lanjutnya? Saya Iya. kenalkan saya Fatanita Risma, bisa dipanggil Risma dari jurusan pendidikan bahasa Arab. Oh, pendidikan bahasa Arab. Oke, Masya Allah. Putih sekali ya. Oke, selanjutnya. Halo, kenalkan namaku Sondia, aku dari jurusan Kesmas. Oh, Kesmas, Kesehatan Masyarakat ya. Iya. Oke. Lanjutnya. Oke, nama aku Ayu Tias, aku biasa dipanggil Ayu, aku dari jurusan psikologi. Oh, dari jurusan psikologi. Jadi psikiater gitu ya. Iya Ibu. Oh iya, oke, baik. Karena sudah saling kenalan semuanya, sesuai kesepakatan sebelumnya, kita hari ini akan melakukan agenda konseling bahwa di sini dari teman-teman semuanya bisa secara terbuka dan sukarela saja untuk menceritakan permasalahannya. Tidak perlu sungkan untuk hal-hal yang pribadi juga, karena akan Ibu jamin untuk kerahasiaannya, begitu ya. Kemudian untuk sesi konseling hari ini, karena Ibu akan ada agenda rapat juga setelah ini, jadi kita sepakati bersama untuk waktunya selama 45 menit. Apakah cukup? Cukup ya. Oke, baik. Untuk konseling kita hari ini akan berjalan selama 45 menit ke depan, gitu ya. Kemudian sebelum memasuki sesi konseling nih, kalau kita ice breaking dulu, ini gimana? Biar lebih semangat lagi gitu. Boleh. Baik. Di sini ice breakingnya ini sambung kata aja yang simple biar lebih fokus gitu ya. Jadi nanti sebutkan nama-nama kota tapi nyambung dari huruf belakangnya. Misal Ibu nyebut kota Malang, nah berarti kan akhirannya kan huruf G. Nah, nama kota yang huruf G itu disebutkan sama Mbak Risma gitu. Dan itu selanjutnya gitu ya. Nama kota ya Ibu? Iya, nama kota. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Ibu mulai ya, dari Ibu ya. Oke. Ibu nyebut kota Makassar. Lanjut. Oh iya, Itu. harus Indonesia kan Bu? Iya, harusnya di Indonesia. Ini tidak ada ya. Dari sulit sepertinya. Ini sulit ya. Oke, karena dari teman-teman ini ya masih kesulitan. Oh, ada. Riau. Oh iya. Oh, kira itu provinsi sih. Itu provinsi. Provinsi. Kota susah. Iya. Semua Oke. daerah nama hewan aja masih Bu. Oke, nama hewan aja kita ganti ya, karena emang nama-nama kota ini sepertinya sulit gitu ya untuk menghafalnya. Ibu ganti nama hewan aja. Semut. Lanjut. Ayolah. Ngeblank nih. Tikus.
Oke. Sapi. Sapi. Ikan. Ikan. Naga. Naga. Ayam. Ayam. Macan. Ayo lagi. Oh iya, nyamuk. Nyamuk. Udanil. Udanil. Lalat. Lalat. Lagi. Selain tikus Teringiling. Oke, Teringiling. Buset susah banget. Oke ya. Gajah. Gajah. Harimau. Ulat. Hampir. Rusa. Ayam. Udah. Gak apa-apa. Apa ya? Gorila. Gorila. Angsa. Apa ya? Yang mana sih ada? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Kak Risma ya yang kalah tadi ya. Oke, apakah sudah cukup fokus atau masih kurang lagi nih ice breakingnya? Sudah cukup ya. Oke. Karena sudah cukup dan juga sudah mulai fokus, apakah sudah siap untuk memasuki sesi konseling? Siap. Oke, sudah siap ya. Baik, dari teman-teman sekalian bisa mulai satu persatu untuk menceritakan permasalahan dari sebelah sini atau dari sini? Jadi saya jemput apa? Oke, dari Mbak Naya ya. Ya. Jadi maaf ya, saya lagi batuk. Iya. Jadi tuh akhir-akhir ini tuh saya ngerasa nilai saya tuh turun gitu Bu. Itu tuh kayak saya tuh rasanya karena saya tuh susah banget bagi waktu, kan saya sibuk di organisasi gitu Bu. Jadi beberapa pekerjaan tugas itu sering keteteran, terus kadang tuh saya ngumpulnya telat sampai kadang tuh dimarahin guru. Terus beberapa dari hasil UTS kemarin tuh pas saya lihat itu nilai saya tuh lebih turun daripada yang kemarin gitu. Oke, baik. Mbak Naya ini nilainya itu menurun karena kesusahan manajemen waktunya ya, karena Iya. juga ikut organisasi. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Ini sebuah akhir-akhir itu saya lagi kesulitan buat mengatur uang, soalnya saya suka banget belanja online gitu. Jadi Suka check out gitu ya, check out di Shopee. tiba-tiba di tangannya ada check out gitu. Oh gitu. Oke, berarti kesusahan memanajemen finansial gitu ya, biar nggak boros gitu. Bener-bener. Oke, selanjutnya ada yang siap. Oke, Mbak Risma. Saya dulu nggak apa yang pernah. Kalau saya tuh overthinking Bu. Kalau ada tugas atau ujian gitu, saya tuh mesti kayak mikirin nanti ujian saya bener apa enggak ya jawabannya, nilai saya tuh nanti bagus apa enggak ya gitu. Oke, baik. Sering overthinking gitu ya, apalagi menjelang ujian itu kepikiran sama tugas sama nilai-nilai gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya tadi Mbak Hai Iya, saya. angkat tangan. Saya kurang lebih sama kayak Mbak Risma Bu. Saya kayak cemas gitu kalau mau menjelang ujian gitu. Kayak kepikiran banget sampai overthinking, sampai kadang saya itu susah tidur karena kepikiran buat ujian ini saya bisa atau enggak gitu. Oke, sering ini ya, cemas dan juga overthinking berlebihan karena kepikiran mau ujian gitu ya. Oke, baik. Terakhir Mbak Ayu. Iya Ibu. Kalau saya itu misalkan sekarang kan itu banyak tugas ya Bu, dan juga kebetulan saya sedang menjalani mata kuliah usulan skripsi. Nah itu tuh menyusun proposal pada 3 bab. Tapi di sisi lain tugas tuh banyak banget yang kayak observasi, terus juga harus wawancara sama anak murid gitu. Nah itu yang ngebuat saya tuh menjadi capek dan juga kayak pengen istirahat kayak gitu. Tapi tuntutan tugas tuh banyak banget kayak gitu. Nah tapi di sisi lain juga kalau misalnya saya nggak ngerjain tuh overthinking banget. Nah kalau misalkan saya tunda kayak gitu tuh kadang itu yang ngebuat juga nggak bisa tidur kayak gitu. Jadinya mau nggak mau tuh ke pressure banget karena tugas tuh banyak. Sedangkan kalau misalkan lewat deadline aja tuh kan konsekuensinya besar. Tapi di sisi lain kayak mau nggak mau terus dikerjain. Kadang ngorbanin waktu tidur juga untuk kayak ngerjain tugas.
Oke, baik. Permasalahan Mbak Ayu ini sering ini ya, ke pressure sama tekanan tugas-tugas yang lain. Terus juga belum ada dari mata kuliah usulan skripsi ya. Iya. Mbak Ayu semester Semester 5. semester 5 ya. Oke, baik. Benar-benar membuat tekanan tersendiri ya, beban tersendiri buat Mbak Ayu. Oke, baik. Dari teman-teman ini sudah menceritakan permasalahan masing-masing ya. Karena keterbatasan waktu juga, jadi kita tidak semua untuk membahas permasalahan dari masing-masing teman. Kita pilih salah satu yang lebih urgent dengan kita kasih rating dulu aja ya. Dari permasalahan Mbak Naya nih, ratingnya kira-kira dari 1 sampai 10 ini seberapa urgent untuk diselesaikan? 6 kali ya Bu. 6 ya. Yang lainnya? Saya 5 lebih. Oke, sekitar rating 5 sampai 6 itu ya. Kemudian untuk permasalahan Mbak Hayin? Saya 8 sih Bu. Oke, 8 ya. Cukup tinggi ya. Iya. Kalau Mbak Ayu? 7 sih Bu. 7. Kalau Mbak 5. Oke, kalau Mbak Rizka? 6 sih. 6. Oke, baik. Karena yang paling tinggi ini Mbak Hayin ya tadi ratingnya, jadi kita selesaikan permasalahan dari Mbak Hayin terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk permasalahan teman-teman ini tidak perlu khawatir, kita akan selesaikan satu persatu. Kita lanjutkan jika ada waktunya, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Apa dapat dipahami? Paham Bu. Oke, bisa dipahami. Baik. Berarti untuk konsen kita hari ini kita akan fokus sama permasalahannya Mbak Hayin. Dari Mbak Hayin bisa menceritakan permasalahan dari Mbak Hayin lebih dahulu. Jadi gini kan, saya itu jurusan saya kan kedokteran Bu. Itu kan maksudnya yang biasanya orang-orang bilang sulit gitu Bu, dan ternyata memang beneran sulit gitu. Terus saya ini sering cemas karena tahun lalu saya itu kayak hampir tidak lulus gitu Bu, ujiannya. Terus jadinya tahun ini kan menjelang ujian Bu, itu saya kayak gugup banget. Saya takut ini bakal nggak lulus, takut mengecewakan orang tua gitu Bu. Saya juga takut ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Oke, baik. Berarti setiap menjelang ujian Mbak Hayin ini merasa overthinking dan takut cemas gitu ya untuk menghadapi ujian. Oke, ini ujiannya itu akhir semester atau di setiap tengah-tengah gitu? Ujian akhir semester. Oh, ujian akhir semester ya. Kalau kedokteran ini biasanya ujian akhir semester ini prakteknya itu ngapain? Praktek operasi sih Bu, kan saya sudah semester saya semester 5 gitu Bu. Sudah sudah berarti sudah praktek ini ya, pakai apa, belajar alat-alat bedahnya, kemudian belajar ini organ-organ tubuhnya Mbak Hayin gitu ya. Iya Bu. Oke, oh, berarti ini Mbak Hayin ini kedokterannya ini dokter bedah gitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Kemudian pikiran-pikiran apa sih yang muncul ketika akan mendekati ujian akhir semester itu tadi? Saya tuh ya itu tadi Bu, saya kayak overthinkingnya, takut gagal ujian gitu. Terus orang tua saya juga nanti takutnya saya akan orang tua saya akan kecewa gitu. Saya juga takut ketinggalan gitu. Saya kayak mikirnya kemana-mana gitu. Takut kalau misalnya ujian ini nggak berhasil, nanti masa depan juga saya bakal gagal juga gitu Bu. Oke, baik. Berarti setiap akan ujian akhir semester ini Mbak Hayin ini sangat merasa takut dan cemas begitu ya. Kemudian dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanggapi terkait permasalahan Mbak Hayin? Saya mau tanya. Oke, silahkan. Mbak itu kan takut gitu ya mau ujian. Itu takut mau ujian itu di semua mata kuliah atau di beberapa mata kuliah aja? Cuma beberapa mata kuliah sih, terutama yang praktek ini tadi. Dari yang lainnya apakah ada yang ingin menanggapi? Ini mau tanya. Mbak kalau misalnya lagi cemas overthinking itu pas kapan? Ini kayak
dari pagi sampai malam atau ada waktu-waktu tertentu? Dalam waktu tertentu mbak, kayak pas biasanya sih pas mau tidur itu kadang kayak habis nugas gitu kan, terus tiba-tiba kepikiran ujiannya gimana gitu, pas mau tidur aja sih rata-ratanya. Saya sih mau tanya juga ke Mbak Ayu ya. Itu kan tadi kan Mbak Ayu ngerasa cemas kan ya. Nah itu tuh kecemasannya tuh udah berlangsung berapa lama? Maksudnya kayak apakah baru akhir-akhir ini aja atau udah dari lama bahkan sebelum kuliah atau gimana? Saya mulai cemas kayak gini tuh mulai semester 4, karena kan semester tengah-tengah itu emang rentangnya banyak banget tugas apalagi praktek gitu. Mulai semester kemarin sih. Itu baru semester kemarin. Iya. Kalau dari aku mungkin pertanyaannya itu tadi kan takut banget ya kalau misalkan hal itu mengecewakan orang tua. Apakah ada tuntutan dari orang tua gitu terkait proses kuliah dari Mbak Ayu sendiri sehingga Mbak Ayu ini merasa cemas dan juga takut untuk mengecewakan orang tua? Kalau tuntutan dari orang tua sih nggak ada, cuman ya takutnya ngecewain aja sih dari saya sendiri. Kalau tuntutan orang tua alhamdulillah nggak tuntut. Oke, baik. Cukup kompleks ya untuk rasa takut dan rasa cemas dari Mbak Ayu ini. Takut untuk mengecewakan orang tua, kemudian takut ketika akan gagal waktu ujian, kemudian takut masa depannya akan tidak cerah begitu ya, akan tidak sesuai dengan ekspektasi Mbak Ayu begitu. Baik, kemudian sebelum-sebelumnya ketika akan menghadapi ujian akhir semester ini, ketika Mbak Ayu merasa cemas itu, apa yang Mbak Ayu lakukan? Saya biasanya saya belajar gitu, saya belajar praktik gitu kan. Terus kadang saya juga capek sih sama tugas-tugas yang lain. Jadi kalau buat belajar untuk praktik itu agak jarang gitu. Saya sudah coba buat belajar, cuman ya itu karena banyaknya tugas, jadinya saya bingung buat ini yang mana dulu dikerjakan, yang mana buat belajar gitu. Oke, bingung ya, memprioritaskan yang mana dulu untuk yang dikerjakan begitu. Berarti Mbak Ayu ini sering banget kepikiran akan menjelang UAS ini tadi ya? Iya betul. Oke, untuk persiapan menjelang UAS sendiri dari Mbak Ayu ini seperti apa? Saya persiapan UASnya sih belajar, terus lihat tanya-tanya teman juga. Saya juga kadang punya perjanjian ketemu sama dosen buat kayak diajarin lebih dalam lagi, karena memang dari sekelas itu memang saya termasuk yang paling ini sih, yang paling nggak bisa gitu. Berarti ketika Mbak Ayu praktek begitu, apakah perlu tambahan latihan lagi waktu praktek atau gimana? Iya, saya butuh tambahan waktu, apalagi dari sama dosennya itu. Karena dosennya yang lebih tahu gitu cara ngajarinnya, terus lebih enak juga buat ngasih tahu caranya. Oke, berarti Mbak Ayu ingin menanggapi? Iya, tadi kan Mbak Ayu tuh ngomong katanya paling nggak bisa. Nah, kenapa Mbak Ayu bisa bilang kalau di kelas tuh paling nggak bisa? Karena kayaknya penglihatan saya ya itu kayak yang lain fine-fine aja gitu, cuman kayak saya aja yang kurang bisa gitu dalam praktek ini. Dari penglihatan saya aja sih. Kalau prakteknya menurut Mbak Ayu ini yang nggak bisa ini yang seperti apa gitu dibanding teman-teman yang lain? Ya pas bagian mau bedahnya itu. Kesulitan gitu Iya. ya. Saya takut kan itu berisiko banget ya Bu, jadi pas praktek itu saya kayak deg-degan gitu, takut nggak bisa. Oke, kemudian dari teman-teman yang lain apakah juga ada yang mengalami kesulitan seperti Mbak Ayu gitu waktu akan melakukan praktek bedah? Kan kalau kedokteran kan memang dituntut untuk semua bisa praktek bedahnya gitu kan? Ada sih teman yang nggak bisa, cuman pas dikasih tahu dia tuh langsung bisa sih Bu, kayak langsung mengerti gitu. Kayak saya agak penyebutannya lemot gitu loh kalau mengalami sesuatu. Gitu.
melalui teman juga yang kesulitan ya. Kan tadi Mbak itu ngomong kalau misalkan tentunya juga ada beberapa teman yang kesulitan. Bukankah itu berarti bukan hanya Mbak Ain yang merasa memang ada keterhambatan begitu, dan bukan berarti juga Mbak Ain aja yang nggak bisa, tentu orang lain juga mengalami kesulitan hal yang sama gitu. Ya Mbak, terima kasih. Dari yang lainnya apakah ada tanggapan atau saran? Iya sih, kalau dari saya juga setuju tadi sama apa yang disampaikan sama Mbak Ayu. Kan Mbak Ayu tadi ngerasa kalau yang benar-benar gak bisa itu Mbak Ayu sendiri. Padahal tadi juga ketika ditanya tuh ternyata ada juga temennya yang gak bisa gitu. Jadi ya Mbak Ayu tuh gak perlu merasa kalau Mbak Ayu tuh gak bisa sendiri gitu. Kalau memang masih belum bisa kan bisa minta tolong untuk ajarin temennya atau gimana gitu. Iya benar sih, aku setuju sama pendapatnya Ayu sama Naya. Mungkin kamu bisa bareng-bareng sama temanmu minta tolong kayak buat ngajarin praktek. Jadi kayak kamu ya jadi lebih tenang juga. Soalnya kan yang ngajarin kamu teman sebayamu gitu. Oh iya. Kayak nggak usah takut gitu. Dari yang lainnya apakah ada tanggapan ke sana? Dari Mbak Ayu. Ya mungkin soalnya kan aku juga ngalamin kayak khawatir yang sama gitu, mungkin kita konteksnya beda gitu. Nah rasa khawatir itu kalau menurutku sebenarnya itu adalah hal yang wajar, tapi di sini adalah dimana kalau misalkan kayak kita tuh mau gitu untuk belajar lagi kayak gitu, dan juga Mbak itu jangan nggak perlu untuk merasa takut sendirian, karena bagaimanapun memang tentunya pasti setiap orang tuh punya kesulitannya, tapi di sini kita semua sama-sama yang mencari solusinya, juga emang kita mau belajar lagi. Oke baik, bagaimana dari Mbak Ain dari tanggapan dan respon teman-teman? Iya, menurut saya itu sangat membantu seperti yang dikatakan teman-teman tadi. Mungkin kesalahan yang saya perbuat itu hal yang wajar karena kita sendiri juga masih belajar gitu. Oke baik, Mbak Ain sudah mampu merefleksikan ke diri Mbak Ain ya, bahwa memang untuk melakukan kesalahan itu nggak apa-apa, wajar aja, karena kita manusia kan selama hidup ini kan juga pastinya akan melakukan kesalahan, nggak ada yang jalannya mulus-mulus aja kan. Dan temannya Mbak Ain kan tadi juga kesulitan dan juga sama ada hambatan seperti Mbak Ain. Jadi tidak apa-apa ketika kita melakukan kesalahan, karena memang manusia ini banyak tempat salah dan kurangnya, sehingga apakah teman-teman pernah menjumpai ada yang jalan hidupnya ini tidak ada masalah atau tidak ada hambatan ketika menjalani kehidupan? Tidak ada ya? Tidak ada. Pastinya semuanya ini akan melalui kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah hidupnya tersendiri begitu. Kemudian Mbak Ain juga tidak perlu takut untuk dan cemas berlebihan ketika akan menjelang UAS, karena kan UAS kan semua dari teman-teman Mbak Ain juga kan juga akan mempersiapkan, dan itu belum terjadi. Daripada memikirkan hal-hal yang belum terjadi, lebih baik Mbak Ain ini mempersiapkan ketika waktu akan menjelang ujian, daripada dibuat kepikiran atau overthinking. Bisa dilakukan untuk belajar, dan tadi kesulitan untuk praktek ya itu seperti saran Mbak Santia, bisa praktek bersama teman-teman, latihan gitu. Dan juga bisa tanya dosen. Ya Bu. Dari teman-teman apakah ada tanggapan lain atau saran? Mungkin kayak ini sih perasaan Mbak Ain, terus juga tanggapan Mbak Ain kalau misalkan emang tadi kan teman-teman juga udah kasih kasih insight gitu. Nah mungkin dari perasaan dan juga apa yang akan dilakukan sama Mbak Ain gitu untuk depannya. Kedepannya mungkin dengan sarannya teman-teman itu saya mungkin bisa kayak lebih belajar bareng teman-teman seperti yang dikatakan Mbak Santi tadi. Terus juga saya akan kayak mikir, pas saya cemas itu saya bakal mikir kayak yang dikatakan Mbak Ayu itu
tidak perlu terlalu cemas dan tidak perlu takut untuk membuat salah karena kita juga masih sama-sama belajar gitu kan Bu. Terus nanti kedepannya juga saya lebih giat belajar lagi dan overthinking gitu sih. Oke, baik. Baik sekali ya dari Mbak Hayin. Kita apresiasi dulu, kita beri tepuk tangan. Mbak Hayin sudah paham dan sudah merefleksikan bagaimana kecemasan dan ketakutan yang dialami Mbak Hayin ini mengganggu aktivitas Mbak Hayin waktu praktek di kelas gitu ya. Kemudian untuk agar lebih memantapkan lagi untuk tujuan yang akan dilakukan Mbak Hayin ke depan, nantinya melalui chat WhatsApp nanti akan Ibu beri tugas atau pekerjaan rumah buat Mbak Hayin untuk memantau progres Mbak Hayin ketika kepikiran atau muncul overthinking lagi akan menghadapi ujian itu. Mbak Hayin bisa melakukan refleksi diri dan juga seperti self talk gitu ya, untuk merubah pikiran Mbak Hayin bahwa wajar saja kalau kita melakukan kesalahan dan bagaimana cara kesalahan itu tadi bisa kita perbaiki dan kita jadikan refleksi ke depannya untuk bisa belajar sama-sama belajar lebih baik gitu ya. Baik Bu. Nanti akan Ibu kirimkan formatnya melalui chat. Iya. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanggapi lagi terkait permasalahan Mbak Hayin? Oke, sudah cukup ya. Baik, karena waktunya sudah terbatas, tadi kan di rating yang paling tinggi setelah Mbak Hayin kan Mbak Ayu ya, 7 ya. Oke, baik. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan selesaikan dari permasalahan Mbak Ayu, kemudian jika ada waktu lagi kita selesaikan dari permasalahan teman-teman selanjutnya. Seperti itu ya. Untuk pertemuan berikutnya akan disepakati di jam dan waktu kapan? Aku bisa sih hari ini. Minggu ini sama kayak hari ini. Kayak hari ini aja Bu. Oke, di jam dan waktu yang sama ya. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita sepakati di jam dan waktu yang sama. Baik, untuk kesimpulan hari ini dari awal sampai akhir konseling kita, dari teman-teman menceritakan permasalahannya, kemudian kita gali permasalahan dari Mbak Hayin bahwa Mbak Hayin ini sering kepikiran dan overthinking menjelang UAS, bagaimana takut akan gagal dan takut juga salah dan juga merasa lebih kurang saat praktek dibanding dengan teman-temannya tadi. Untuk persiapan praktik di kelas dan juga cemas berlebihan, kepikiran ada tuntutan dari orang tua, takut mengecewakan orang tua, takut masa depannya gagal karena cemas memikirkan ujian tadi ya. Kemudian juga sudah diberikan saran dari teman-teman bahwa tidak hanya Mbak Hayin saja yang melakukan kesalahan, tetapi juga temannya juga yang kesulitan gitu. Jadi bukan Mbak Hayin saja yang merasa minder dan juga merasa kesulitan tadi. Kemudian tadi juga sudah Ibu kasih format tugasnya ya. Nanti bisa kita komunikasikan, kita diskusikan untuk pengerjaannya dan juga Ibu pantau untuk progres dari Mbak Hayin. Itu ya. Baik, dari bagaimana perasaan Mbak Hayin setelah melakukan konseling ini? Perasaan saya sudah cukup lega sih karena sudah mendapatkan saran dari teman-teman dan itu sangat membantu saya untuk mengurangi kecemasan. Oke, sudah merasa sedikit lega dan terbantu ya untuk mengatasi rasa cemas dari Mbak Hayin. Oke, baik. Dari teman-teman bagaimana? Kalau saya senang juga sih Bu, karena Mbak Ayu juga sudah nemuin kayak solusi mungkin ya atas masalahnya. Terus saya juga senang kalau dapat thinking baru juga sih. Oke, baik. Dari yang lainnya? Dari saya sih, saya ya pertama senang juga bisa punya kenalan baru, terus saya juga jadi tahu mengenai permasalahan dari teman-teman yang sebenarnya tuh bisa saya ambil juga insight-nya buat diri saya gitu. Kayak tadi permasalahan Mbak Hayin, mungkin kalau saya akan ada di posisi itu saya akan menggunakan saran yang tadi disebutkan oleh teman-teman juga. Oke, baik. Dari yang lainnya? Kalau saya sama teman-teman, kalau teman saya ada masalah
mungkin pikiran bahagia itu nanti bisa karena ikuti saran dari teman-teman. Kalau dari saya mungkin memang kalau ada kecemasan itu juga saya rasakan gitu ya Bu. Jadi memang ternyata kalau misalnya emang lagi cemas dan overthinking itu hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan gitu. Karena memang itu hanya menguras energi juga dan sebenarnya tugas banyak juga bukan hanya saya saja yang mengalami. Oke, baik, sudah bagus sekali ya dari tanggapan dan respon teman-teman dan juga saran yang diberikan kepada Mbak Ain. Semoga dari sesi konseling kita hari ini, baik dari permasalahan Mbak Ain dan juga dari teman-teman meskipun masih belum ya, bisa membawa manfaat dan juga perubahan yang baik dalam diri kita masing-masing ke depan gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, karena waktunya sudah habis. Ibu akhiri, teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya gitu. Saya juga terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak yang Saya izin pamit dulu ya Bu. Iya.